Come on guys, let's laugh. To the right hand side. Get you over here guys. Keep on going over, please. Thanks guys, thank you. Thank you so much. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri resepsi yang digelar Perdana Menteri atau PM Australia Anthony Albanese dalam rangka konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN Australia di Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Australia, Selasa 5 Maret 2024. Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, Jokowi tiba di ASEAN Leader Arrival Hall MCAC sekitar pukul 17.05 waktu setempat dan langsung disambut oleh PM Albanese. Selanjutnya PM Albanese mengajak Jokowi dan para pemimpin negara lainnya melakukan sesi foto bersama. Tampak Jokowi berdiri di antara PM Laos Sonexay Siphandone dan Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah. Setelahnya PM Albanese, Jokowi dan para pemimpin negara lainnya menyaksikan pertunjukan tradisional masyarakat adat smoking ceremony yang dibawakan oleh Wurundjeri First Nation Elder. Turut mendampingi Presiden dalam resepsi KTT ASEAN Australia dalam Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno,
serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Melihat dari tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden, kedatangan Jokowi pada Senin 4 Maret 2024 pukul 20.45 waktu setempat disambut hangat oleh sejumlah pejabat tinggi Australia. Tampak menyambut kedatangan Presiden Jokowi di bawah tangga pesawat adalah Asisten Menteri untuk Perdana Menteri Australia Patrick Gorman, Duta Besar Republik Indonesia di Canberra Siswo Pramono, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra Laksma TNI Yuslian di Ginting. Tampak mereka memberi salam dan hormat selepas Jokowi mendarat di Bandara Jatbas. Ada yang menarik dalam penyambutan ini mengingat komitmen kedua negara terkait penjajakan di bidang energi hijau. Jokowi pun dijemput dengan sebuah mobil listrik BMW tipe X. Mobil itu disematkan plat nomor khas KTT ASEAN Australia dengan nomor 031 dan berbendera merah putih. Tak hanya itu, Jokowi juga menyempatkan diri untuk menyapa warga negara Indonesia yang tinggal di Melbourne yang sudah menunggu di hotel tempatnya menginap. Maria, salah satu WNI di Australia, mengaku senang dan bangga bisa berjumpa langsung dengan Presiden Jokowi. Kita nunggu, udah mulai siap-siap dari jam 5 ya, udah sore. Tapi memang saya ngefans berat dengan Bapak Jokowi. Saya cium tangan Pak Jokowi, malah bukan hanya salaman, saya cium tangan Pak Jokowi dan saya God bless you. Karena saya tahu Pak Jokowi itu tugasnya berat sekali. It's amazing. He's a wonderful person that no one can do that like what he done for Indonesia. Senada dengan itu, Lisa yang juga seorang pelajar di Melbourne mendoakan supaya Jokowi terus sehat dan semangat di ujung masa baktinya. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke Melbourne, Pak. Kami senang sekali. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan jaya selalu. Selama di Melbourne, Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN Australia yang digelar dalam rangka merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN Australia. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara sahabat. To hear an address by His Excellency Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. Ini adalah detik-detik Presiden Jokowi dipanggil oleh DPR Australia dalam momen kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu. Suasana tampak serius dan para anggota parlemen menanti-nanti kedatangan Presiden Jokowi. Namun usai dipanggil oleh Ketua DPR Australia, tampaknya Presiden Jokowi belum juga memasuki ruangan. Anggota parlemen tampak mencari-cari di mana Jokowi berada. Ternyata Presiden Jokowi sudah berada di depan pintu parlemen. Rupanya, sebelum masuk, ia mendapat briefing dari petugas soal tata cara memasuki gedung tersebut. Bahkan saat masuk, Jokowi sempat diberi aba-aba oleh petugas untuk berhenti sejenak. Lalu petugas tersebut menyampaikan ke Ketua DPR bahwa Presiden Jokowi sudah tiba. Barulah setelah itu Jokowi dipersilakan masuk, diiringi standing applause dari anggota parlemen. Mr. Speaker, the President of the Republic of Indonesia. Sebelum memberikan pidato di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi terlebih dahulu bertemu dengan Ketua House of Representatives Australia Tony Smith dan Presiden Senat Australia Scott Ryan. Tak lama setelah itu, Presiden Jokowi berjalan menuju House of Representatives. Tampak Presiden Jokowi duduk di bagian depan, berada dekat Ketua House of Representatives Australia.
Setelah mendengar sambutan dari PM Scott Morrison dan ketua oposisi, Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pidatonya. We thank you, Mr. President. We thank the people of Indonesia, and we thank the Republic of Indonesia. Like a true friend, as you are, you have lent a great hand, and we are a grateful nation. President Widodo, you join us here in the home of our democracy, as the leader of our most important neighbour and as a dear, dear friend. Shortly after becoming Prime Minister, on my first overseas visit, in fact, I found myself at a school in Bogor, surrounded by young Indonesian students brimming with promise, singing, in fact. So I decided to tell them a story, as we often do when we visit our schools. I told them the story of a man I was on my way to meet that day. A man who had come from modest and humble beginnings. A man who had worked hard to put himself through university. Who'd studied forestry and then set up a business. And did what others thought he couldn't or perhaps shouldn't. A man who, as we say here in Australia, had a go. And then I asked the students, do you know who I'm talking about? And they didn't know. So I pointed across to the room to a photo that hung on the wall. And it was your portrait. Mulai dari hubungan kedua negara yang semakin erat, adanya persamaan di antara kedua negara, hingga jelang kemitraan 1 abad kemitraan Indonesia-Australia disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya. We are all given with the opportunity to succeed, but you get further if you extend the hand of friendship. Melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan. Terima kasih. Thank you very much. Mr. President, it gives me great pleasure to invite you to address the House. Yang mulia para senator dan anggota parlemen yang saya hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang. Good day, mate. Saya merasa terhormat hari ini dapat berbicara di hadapan seluruh anggota Senat dan House Australia. Bapak Ibu yang mulia, tanggal 2 Februari yang lalu, 1 peleton Zeni dari TNI serta sejumlah personil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 40 personil meninggalkan Indonesia menuju ke New South Wales. Satu tujuan mereka bekerja bahu-membahu dengan rakyat Australia untuk menangani kebakaran hutan. Dan melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia, ucap Presiden Jokowi, bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia keseluruhan.
Pak Scott Morrison, bahwa Indonesia akan selalu bersama Australia di masa yang sulit. Saat Ayahanda Perdana Menteri Morrison meninggal dunia, saya dan rakyat Indonesia ikut merasakan duka PM Morrison dan keluarga. Sahabat sejati adalah yang selalu bersama dalam suka dan duka. A friend in need is a friend indeed. Australia selalu berada di samping Indonesia saat Indonesia terkena musibah. Rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa saat kami tertimpa tsunami di tahun 2004 di Aceh dan Nias. 9 tentara Australia telah gugur membantu sahabatnya yang tengah berduka di Aceh dan Nias. Mereka adalah patriot. Mereka adalah sahabat Indonesia. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Setelah mendengar pidato dan saat Presiden Jokowi kembali ke tempat duduknya, para anggota parlemen dan juga undangan yang hadir memberikan standing ovation yang cukup lama. Saat akan meninggalkan House of Representatives, Presiden Jokowi diperkenalkan kepada beberapa anggota kabinet oleh PM Morrison.